Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk menemui Anda di channel ini lagi. Selamat datang bagi Anda yang baru bergabung serta baru menemukan channel ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berdiskusi dengan Anda secara daring. Ya, kalau kita berbicara tentang bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia itu merupakan sebuah lambang negara dan sebuah identitas bangsa yang begitu besar. Karena bahasa Indonesia saat ini, tepatnya di tahun 2023 kemarin, bulan Desember, sudah diakui oleh lembaga UNESCO. Sebuah lembaga yang menjembatani tentang sosial budaya dan juga pendidikan. UNESCO menetapkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi, tentunya bukan satu alasan. Karena memang banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya. Ya, silakan Anda bisa cek di video saya, di channel ini juga videonya juga sudah saya buat dalam beberapa versi. Ada yang bahasa Indonesia, ada juga yang berbahasa Inggris. Namun video selanjutnya saya juga membahas tentang ternyata Malaysia merespon bagaimana bahasa Melayu juga bisa disejajarkan atau paling tidak diakui juga oleh UNESCO. Dan saat ini pemerintah Malaysia juga masih terus berupaya apa yang akan dilakukan oleh bangsa Malaysia terhadap bahasa Melayu yang ternyata mereka juga mengklaim bahwa seharusnya bahasa Melayu bisa disejajarkan dengan bahasa Indonesia. Kita harus menunggu itu. Tapi memang di video ini saya juga akan membahas tentang hak dan kewajiban bahasa Indonesia atau bangsa Indonesia terkait dengan bagaimana seharusnya sikap dan apa yang seharusnya yang akan dilakukan oleh bahasa Indonesia selaku bahasa yang baru dalam dunia internasional, dalam hal ini adalah di UNESCO. Apa hak dan kewajibannya? Ini merupakan video lanjutan dari video-video saya yang sebelumnya terkait dengan kedudukan bahasa Indonesia dan diakui oleh lembaga resmi PBB di UNESCO tersebut. Kita bahas bersama-sama, ayo kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Putar dulu intronya. UNESCO atau disingkat dengan United Nations Educational, Social, Cultural Organization menetapkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi dalam kongsi-kongsi atau kongres-kongres yang diadakan oleh UNESCO ke depannya. Tentu ini merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia dan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Karena dengan bahasa semuanya bisa bersatu dan dengan bahasa semuanya bisa menjalin sebuah silaturahmi yang baik. Nah, hal ini menandakan bahwa bahasa Indonesia sudah mulai dilirik dan mulai dikenal oleh kalangan masyarakat dunia. Tentu hal ini menjadi sebuah momen yang pastinya harus kita apresiasi dengan baik. Perjalanan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional atau diakui oleh UNESCO tentunya sangat panjang. Silakan Anda bisa cek videonya di video saya yang dulu-dulunya, karena sudah saya pernah bahas bagaimana perjalanan bahasa Indonesia tersebut. Ya, dimulai sejak 28 Oktober 1928. Pada waktu itu Sumpah Pemuda dideklarasikan oleh pemuda-pemuda Indonesia dan salah satunya adalah berbahasa satu bahasa Indonesia. Ya, dari tahun 1928 hingga tahun 2023 kemarin itu setidaknya ada sekitar 95 tahun perjuangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa dan sebagai lambang negara. Tentu hal ini harus kita pertahankan, harus kita lestarikan karena bahasa Indonesia saat ini sudah diakui oleh salah satu lembaga ternama yang membidangi pendidikan, sosial dan budaya, yaitu UNESCO. Nah, bagaimana seharusnya, apa yang harus dilakukan oleh bahasa Indonesia terkait dengan hak dan kewajiban setelah bahasa Indonesia resmi
terdaftar dan diakui oleh badan PBB yaitu UNESCO. Tentu ada hak dan kewajibannya. Sebelum membahas hal itu, kita harus berkenalan terlebih dahulu setidaknya dengan apa sebetulnya keistimewaan dari bahasa Indonesia ini secara ringkas saja. Jadi bahasa Indonesia itu merupakan sebuah bahasa dan lambang negara yang dimiliki oleh Republik Indonesia, itu sudah pasti. Kemudian bahasa Indonesia itu ternyata diajarkan di 54 negara di seluruh dunia, termasuk salah satunya di Amerika Serikat, kemudian di Belanda, dan juga di Australia. Saya tidak bisa menyebutkan negaranya karena begitu banyak, ada 54 negara. Salah satunya adalah negara-negara maju yang sudah saya sebutkan barusan. Kemudian di bahasa Indonesia itu ada BIPA, ya. BIPA itu merupakan sebuah lembaga yang mengatur pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi orang Indonesia ketika mengajar bahasa Indonesia kepada penutur asing, mereka menggunakan bilingual, menggunakan Indonesian dan juga menggunakan English sebagai bahasa pengantar mereka. Tetapi yang sedang belajar atau pembelajarnya mereka menggunakan bahasa Indonesia juga, ya, bukan bahasa yang lain, bukan seperti bahasa Melayu. Karena memang yang diajarkan yang sedang belajar atau pembelajarnya merupakan orang asing. Ya, tak peduli dari manapun mereka berasal. Yang jelas mereka harus menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris sebagai pengantar atau bahasa diskusi keilmuan mereka, yang disebut dengan BIPA. Nah, ternyata BIPA ini ada sebanyak sekitar 174.000, ya, 174.000 total pembelajar aktif dari orang-orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Dan data ini saya ambil dari Kompasiana, ya, salah satu media yang cukup kredibel di Indonesia. Kemudian kosakata di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI di tahun 2023 kemarin total ada 120.509 kosakata atau vocabularies dalam bahasa Indonesia. Jadi 120.509 itu sangat banyak, dan diperkirakan di tahun 2024 ini akan diusahakan sekitar 200.000 kosakata atau vocabularies yang entry di tahun 2024 yang dimasukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tentunya dengan proses-proses yang sangat ketat, bagaimana adopsi bahasanya, bagaimana baku atau tidaknya, dan seterusnya. Ya, itu keistimewaan bahasa Indonesia secara ringkas. Ya, kalau kita bahas sangat panjang ini. Tapi memang begitulah secara ringkas keistimewaan bahasa Indonesia yang tentunya saat ini sudah diakui oleh salah satu bahasa UNESCO. Sekedar informasi saja bahwa di UNESCO itu terdapat 6 bahasa resmi, yaitu ada bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, ada bahasa Cina, ada bahasa Spanyol, ada bahasa Perancis, dan juga ada bahasa Rusia. Kemudian ditambah lagi ada peserta-peserta lain dari negara lain, salah satunya adalah bahasa Hindi, kemudian ada bahasa Portugis, dan juga ada bahasa Itali, dan terakhir yang terbaru adalah bahasa Indonesia. Apa hak dan kewajiban bahasa Indonesia setelah diakui dan terdaftar resmi di PBB di UNESCO? Pertama, haknya pasti Indonesia ketika ada sidang-sidang atau kongres internasional yang diadakan oleh UNESCO atau badan PBB yang lain, bahasa Indonesia itu boleh dibicarakan sebagai bahasa pengantar, sebagai bahasa hukum, sebagai bahasa pendidikan, atau bahasa-bahasa bisnis dalam ruang lingkup PBB atau dalam ruang lingkup skala internasional. Ya, itu haknya. Ya, kemudian bahasa Indonesia memiliki hak terhadap bahasa-bahasa pengantar seperti sistem komputer ataupun perdagangan dan seterusnya. Yang penting dia masih dalam ruang lingkup PBB atau lembaga-lembaga internasional yang lain. Itu haknya. Kemudian kewajibannya apa? Kewajibannya adalah bahasa Indonesia harus banyak menerjemah atau mentranslate dokumen-dokumen yang tentunya dari bahasa asing, yang ternyata bahasa asing itu sudah ada di UNESCO, yang 6 bahasa tadi. Misalkan ada bahasa Arab, ada bahasa Prancis, ada bahasa Spanyol, ada bahasa Rusia, apalagi bahasa China. Jadi
bahasa Indonesia atau warga Indonesia harus banyak mentranslate dokumen-dokumen dari bahasa resmi PBB tersebut yang ada 6 tadi. Kemudian setelah itu ketika ada orang yang berkunjung atau duta-duta besar dari negara manapun di Indonesia harus menyediakan penerjemah atau translator untuk memfasilitasi bagaimana terjadinya sebuah komunikasi dengan menggunakan bilingual atau multilingual. Salah satunya adalah dengan bahasa Indonesia. Tentu dengan hak dan kewajiban ini tidak mudah, karena menerjemahkan bahasa ke dalam bahasa lain secara baku, apalagi dokumen-dokumen penting itu sangat penting dan sangat hati-hati. Anda tahu sendiri, salah satu syarat ketika apply beasiswa luar negeri harus ada salinan ijazah yang diterjemahkan ke dalam bahasa resmi, bahasa Inggris biasanya dan bahasa Prancis tergantung negara tujuan. Yang mana terjemahan itu biasanya bersifat tersumpah. Ya, jadi ada terjemahan yang tersumpah, ada terjemahan yang tidak tersumpah. Ya, walaupun sebetulnya ada sih beberapa perguruan tinggi baik itu negeri ataupun swasta yang menyediakan translate di bawah transkrip akademik atau sertifikat ataupun ijazah. Ya, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi. Tapi kalau yang tidak ada terjemahnya maka wajib diterjemahkan jika hendak melamar atau apply beasiswa scholarship di overseas atau luar negeri. Seperti itu. Jadi seperti itulah kira-kira hak dan kewajiban bahasa Indonesia setelah diakui oleh Badan UNESCO di PBB. Cuman 2 itu. Tapi walaupun hanya 2, ini aplikasinya atau penerapannya sangat masif dan tentunya sangat hati-hati, karena memang bahasa Indonesia merupakan sebuah lambang negara dan identitas negara yang wajib kita lestarikan, sehingga tidak berlebihan jika balai-balai bahasa di Indonesia itu utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing dan lestarikan bahasa daerah. Sehingga inilah yang tentunya membuat kita semakin bangga, ya. Kita harus menunggu seperti apa nanti ke depannya bahasa Indonesia ini. Terlebih ketika nanti tahun 2045 di mana pada tahun 2045 itu Indonesia sudah genap 100 tahun merdeka. Apa yang akan terjadi, what will happen in 2045? Indonesia become 100 in Independence Day. Apa yang akan terjadi kita lihat saja. Mari dari sekarang kita gunakan bahasa Indonesia secara aktif dan masif dengan tidak memodifikasi menjadi bahasa-bahasa alay, bahasa-bahasa slang, dan tidak menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa-bahasa candaan-candaan yang terlalu berlebihan. Kita wajib melestarikannya, apalagi bahasa daerah kita. Ya, bahasa-bahasa daerah di Indonesia sangat banyak. Salah satu dari bahasa daerah yang ada di Indonesia adalah bahasa Melayu tentunya. Karena memang Indonesia ini menempati urutan kedua di dunia setelah Papua Nugini yang memiliki bahasa daerah terbanyak di dunia. Dan salah satu dari bahasa daerah di Indonesia adalah bahasa Melayu yang saat ini digunakan oleh negara tetangga kita. Seperti itulah kira-kira, dan walaupun bahasa Indonesia sudah bisa resmi di PBB, ya kita juga harus belajar bahasa asing agar kita tidak ketinggalan dengan berkomunikasi kepada orang-orang asing, tepatnya orang-orang barat seperti itu. Bahasa daerah mari kita lestarikan, kita jaga, agar anak-anak kita, generasi-generasi penerus kita juga tahu bahwa Indonesia adalah negara yang beragam, negara yang kaya raya, dan negara yang indah. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalaupun ada kata-kata yang salah ataupun ada keterangan yang kurang lengkap, silahkan didiskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.